يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي يا أكرم الخلق ما لمن ألوج به سواك عنده حلول العاجز العممي ولا يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نرجل التقنة من زلة عجمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah taklim malam Jumat Masjid Besar Ar-Ridwan yang saya muliakan dan saya hormati, para Dewan Kemakmuran Masjid, pengurus, dan juga para sepuh, para masyarakat, para asatiz, para hujjaj, saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita semua. Puja-puji syukur yang tulus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga limpah curahkan kita sholawat dan salam untuk baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita minaz zulumati ilan nur. Baiklah Bapak hadirin sekalian, mari sama-sama kita buka pengajian kita ini dengan membacakan suratul Fatihah, Ummul Quran yang mulia. Kita minta dengan karomat mujizat daripada suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa membawa kita selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Dan juga Fatihah ini kita kirimkan untuk para arwah-arwah, orang-orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita semua, dan juga umumnya jamaah Masjid Besar Ar-Ridwan yang telah berpulang ke rahmatullah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan ampunan atas segala salah dan dosanya. Allah terima amal ibadahnya dan Allah tempatkan di taman surganya Allah, radha min riyadil jannah. Al-Fadlah hadirin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa li baiti summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ustadina wa muallimina wa la kulli muslimin wal muslimat wa binati salam wa siha wal barakah wal afiyah wal ni'mah wa ziyadatal ilmi wa barakatar rizqi wa hadatin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita membahas pada maqalah yang ke-43. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu wal arba'un. Amba'dil hukama manik tasoma bi aqlihi dolla ay manik tamada ala aqlihi fi umuri. Maqalah yang ke-40 dari sebagian orang-orang yang bijaksana, disebut para hukama. Hukama itu dikatakan mengatakan siapa saja yang berpegang teguh kepada akalnya, niscaya manita soma biaklihi dola, niscaya sesat dia. Siapa orang yang bersandar hidupnya hanya menggunakan akal saja, maka pasti akan sesat. Ya, akal doang. Karena semuanya akal itu kan Allah yang punya, bukan milik kita sendiri, istilahnya gitu ya. Ya milik Allah, diberikan kepada kita. Kemudian kita menjadi orang yang pandai menggunakan akal, tapi tanpa diiringi dengan kodrat Allah. Gitu, sombong. Dengan akalnya dia menjadi sombong. Tanpa diiringi dengan doa, munajat kepada Allah,
hanya menggunakan akalnya saja, ya, maka dikatakan dia akan sesat dalam kehidupannya. Ai man tamada ala aqlihi fi umurihi walam ya'tamid ala Allah ta'ala fi dzalika lam yuhtad ila sawabi. Yani siapa saja yang bersandar pada akalnya dalam segala urusannya dan tidak bersandar kepada Allah Ta'ala dalam urusan tersebut, niscaya tidak akan diberi petunjuk ke arah yang benar, ya. Lam yuhtad ila sawabi. Jadi bersandar hanya dengan akalnya saja, padahal yang menentukan semua usaha kita itu adalah Allah, ya. Makanya kita kalau mau bekerja, mau minta berdoa, Allahumma yassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahil sahil alayya kula asir. Ya gitu. Mudahkan semua daripada hal-hal yang sulit, minta dimudahkan. Minta sama Allah. Ya. Jadi bukan semata-mata dari akal kita yang punya. Kadang-kadang kita menjadi sombong. Gua kaya bukannya semata-mata ini karena apa? Ngunakin akal. Akhirnya apa? Gua bisa seperti ini karena akal gua. Tanpa diiringi dengan mendasari dengan takdir Allah. Sesat. Semuanya campur tangan Allah, semuanya. Allah yang menentukan, Allah yang memberi. Kita hanya berusaha. Jadi para hukama mengatakan seperti itu. Akal memang sangat dominan bagi kita, akal yang sehat. Bahkan kita disuruh memelihara akal kita agar selalu sehat walafiat, ya, sehat walafiat akal kita, mendapat afiat dari Allah. Makanya kalau sehat gimana sehat? Sehat Allah, sehat walafiat. Sehatnya kita walafiat dari Allah, afiatnya sehat walafiat. Jawabannya semuanya anugerah Allah, kesehatan itu. Akal itu gitu. Maka dikatakan al-aqlus salim fil jismis salimi. Al-aqlus salimu fil jismis salimi. Akal yang sehat berada pada jiwa raga yang sehat, pada badan yang sehat. Gitu. Makanya badan kita harus sehat, berpikirnya sehat. Itu. Kalau badan kita enggak sehat, cara berpikirnya juga kita kelemah dalam berpikir, Pak. Cuma ada penyakit yang pada diri kita. Tapi kalau badan kita sehat, otak kita sehat, gitu. Jernih pemikiran kita, sehat. Makanya wajib memelihara kesehatan kita. Tuh. Akal kita nanti cemerlang akar kita. Kenapa? Badan yang sehat itu. Nah ini setelah kita mempunyai akal yang sehat, jangan takabur. Semuanya berkat akal kita yang berpikir, sehingga saya mendapatkan ini karena teori saya dari akal saya yang sehat itu. Nggak ada kaitan dengan siapapun. Semuanya adalah kemampuan saya. Itu yang nggak boleh. Sombong jadinya. Jadi akal kita membuat sombong. Orang takabur kalau hanya menggunakan akal tanpa campur tangan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan
urusan apapun. Yang kedua, orang-orang bijak mengatakan manistagna bimalihi qalla. Siapa saja yang merasa kaya dengan hartanya, niscaya dia akan kekurangan. Tuh. Siapa yang merasa kaya akan hartanya, dia akan kekurangan. Apa? Mengandalkan apa? Enggak ada rasa cukup dalam dirinya, ya kan ya? Merasa haus harta, harta yang ada tidak akan cukup. Itu was-was. Biasa kalau kita punya duit 100.000 tenang, tapi orang kaya punya duit 100.000 nggak tenang, Pak. Tanya Ustadz Manpur. Ya, 1 juta aja kita udah, orang kaya udah bingung, ini buat ini. Ya. Kalau kita orang-orang yang sederhana, uang segitu aman. Makanya harta yang banyak itu, orang yang kaya itu apa? Dengan hartanya aja niscaya apa? Dia akan merasa kekurangan terus, tidak ada cukup-cukupnya. Tidak ada cukupnya. Walaupun dia ada di dalam, beras ada, ini makan semuanya ada, tetap dia was-was dengan kehidupannya. Harus mencari lagi, bahkan rela mengorbankan apapun untuk mengejar hartanya. Dapat harta baru, dapat lagi. Itu. Semakin harta dia kumpulkan semakin banyak, semakin pelitlah dia. Orang kan lalu hartanya banyak begitu, jadi malah pelit. Boleh capek siang malam gua kerja, lu datang minta. Begitu, Pak. Kita kerja pagi berangkat, pulang sampai malam. Lah terus gua punya duit, lagi minta enak, sono kerja. Makanya orang begitu sombong. Apa? Tidak diiringi rasa cukup kita. Dalam diri kita nggak bisa cukup, selalu merasa kekurangan. Udah qanaah aja segitu, nggak bisa qanaah. Udah istiqomah segitu, udah diam, nggak mau. Itu orang yang merasa kekurangan terus, padahal hartanya banyak tetapi lebih was-was dari kita yang nggak punya harta banyak. Cara berpikir, lah orang kaya, coba pikirannya banyak. Di masjid nggak bisa lama-lama, Pak. Nggak lama-lama di masjid, nggak betah. Tapi kita yang istiqomah, semuanya dari Allah, qanaah dengan apa yang ada pada diri kita, merasa cukup, udah betah di masjid, itikaf bahkan, nungguin waktu bahkan. Gitu. Itu merasa apa? Merasa senang, bahagia. Jadi harta tidak menjamin apa? Orang itu bisa bahagia. Nggak menjamin. Yang bahagia itu adalah di hati. Qanaahnya itu, merasa cukup. Jadi gaji segitu cukup, gaji segini cukup, semuanya serba cukup. Allah memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Allah menganugerahkan rasa tenang, enggak ada kecemasan, takut miskin, takut kekurangan harta. Tuh. Makanya orang-orang begitu nanti terakhir wabasyiris sabirin. Nih, berikan berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Baliknya juga tenang, innalillahi rajiun, kembali tenang. Nah ini qanaat tentang apa yang ada pada diri kita, yang kita miliki. Jadi siapa saja yang merasa kaya dengan hartanya, niscaya dia akan selalu merasa kekurangan. Kenapa dikatakan aimanik taqwa?
Ai maniktafa bimalihi lam yakifhi dzalik. yakni siapa saja yang merasa cukup dengan hartanya, maka harta itu tidak akan mencukupinya. Gitu. Udah cukup dia, harta ini cukupin, tetap aja kurang. Makanya kalau misalnya ada waris dari orang tuanya, dia pengennya banyak, biar maka nggak cukup saya, gitu. Nah, ada bagian-bagian yang lain, itu akhirnya apa? Was-was, takut kehabisan, takut kedikitan. Nih. Nah itu apa? Merasa cukup dengan hartanya, maka harta itu tidak akan mencukupi. Wafil hadisi manistagna billahi agnahu. Wafil hadisi manistagna billahi agnahu. Dalam hadis disebutkan, siapa saja yang merasa kaya dengan karunia Allah, maka Allah akan membuatnya kaya. Tuh, kalau dia bersandar kepada Allah, dia merasa kaya. Saya punya Allah, gitu kan ya? Saya punya Allah, kaya dia. Hatinya merasa kebahagiaannya ada. Dia nggak pernah melihat orang naik mobil mewah, apa, dia bisa. Allah Maha Kuasa, apapun bisa. Nah, katakan mana? Dalam suatu hadis, siapa saja yang merasa kaya dengan karunia Allah, maka Allah akan membuatnya kaya. Karunia Allah banyak. Makanya kita kalau berdoa, semoga Allah memberikan karunia, rahmat, taufik, hidayah, inayah, gitu ya, semuanya kepada kita. Tercurah kepada kita semua. Itu karunia yang banyak. Karunia itu banyak. Kesehatan yang ada termasuk karunia. Kebugaran kita, nafsu makan kita, bisanya tidur kita, gitu. Orang susah tidur aja nggak enak, Pak. Susah tidur nggak enak. Padahal mata semuanya komplit, merem sama-sama, begitu, meleken sama. Tapi karena susah pules, nggak enak. Padahal nggak kelihatan ada penyakit apa enggak, kan gitu ya? Ya. Nggak enak. Semalaman ya Allah kagak bisa pules. Itu orang tua saya kadang-kadang begitu ngeluhnya. Kenapa emang? Susah banget merem, susah banget pules tidur. Apa aja denger dari pagi, dari sore sampai pagi begini aja. Nggak enak. Padahal dia lihat, kata kita lihat cukup gitu ya, nggak ada penyakit, nggak apa. Cuma nggak bisa tidur doang, nggak enak. Udah. Tapi kalau orang yang merasa kaya dengan karunia Allah, Allah yang itu cukup, semuanya nikmat aja. Nikmat. Harta tidak bisa membuat orang sehat. Sarana dalam kehidupan aja. Tapi Allah yang memberikan kesehatan. Allah yang memberikan ketenangan. Gitu. Nah ini hadis. Orang yang kaya dengan karunia Allah, maka dia akan dibuat kaya. Wa man azza bi makhluqin jalla. Dan siapa saja yang merasa mulia terhadap makhluk, niscaya ia akan hina. Pikirin. Wa man azza bi makhluqin jalla. Orang yang merasa dirinya dimuliakan oleh makhluk lain, maka dia akan hina. Niscaya akan hina. Contohnya apa, Pak? Dia diberikan satu kelebihan dari orang, yaitu melebihi daripada orang lain. Tentang apa? Tentang kekayaannya. Rumah di kampungnya paling besar, mobil di kampungnya dia paling mewah, paling banyak, hartanya paling luas, ya. Tetapi apa yang dia itu? Kemuliaan dia itu dari makhluk lain. Apa? Kenapa dia? Bukan dari Allah yang memberikan, dari minta, dari muja. Apa? Dari hasil apa? Syirik.
Dia minta miara tuyul misalnya, berguru sehingga apa? Buat dirinya kaya, mulia kan Pak, terkenal kaya. Tetapi apa? Dia kan ya, menjadi hina. Jangan deket-deket, awas, ntar duit lu hilang. Begitu kan, hina kan? Padahal tuh orang udah kaya banget Pak, dikenal oleh masyarakat, awas jangan deket-deketin dia, ntar duitnya hilang. Begitu. Kenapa? Dia itu merasa mulia, rupanya enak, dia bilang kaya, semuanya enak. Padahal di masyarakat dia nggak ditemenin, di ngajian dia nggak pernah ada, ya kan ya? Orang begitu kan jauh sama pengajian. Makanya jangan kaya hasil muja, gitu. Hasil muja, boleh miara tuyul, boleh apa, macem-macem. Nah ini membuat apa? Dirinya terhina, walaupun harta banyak, tapi masyarakat mengecamnya, suruh jauhin dia, ntar pasti ada yang hilang, gitu. Nggak enak Pak, kita disisihkan masyarakat lantaran kita dituduh jadi orang begitu. Makanya mending apa, karunia Allah aja, banyakin karunia Allah, sholat, banyakin berjamaah di masjid, minta tahlil, zikir, itu banyak, enak, udah aman. Habis sholat isya pulang makan, beres udah, tinggal nungguin malam tidur, itu tenang banget. Kalau orang-orang yang bertakwa itu tenang kehidupannya, mikirin apa, ntar buat bangun malam, tidur jangan sampai lambat, jam 10 udah tidur, ntar malam jam 3 udah bangun lagi, jam 2 bangun, gitu kan ya, pikirannya begitu. Lah kalau orang yang was-was dengan kehidupan nggak mau tidur Pak, buru malam sore-sore, dikatain itu, apa tidur sore-sore, masih mencari terus, haus harta, hubud dunianya kuat, cinta kepada dunianya kuat. Nauzubillah, jangan sampai kita seperti itu, ya. Dikatakan jangan sampai kita begitu. Jadi siapa saja yang merasa kaya dengan karunia Allah, maka dia akan membuat dirinya kaya. Tetapi siapa saja yang merasa mulia terhadap makhluk, dari makhluknya, ya, niscaya ia akan hina. Tuh. Ai wa man kanat quwwatuhu bi makhlukin soro jalilan. Ya. Wa man kanat quwwatuhu bi makhlukin soro jalilan. yakni siapa saja yang kekuatannya adalah terhadap makhluk, maka ia akan menjadi hina, dia terhina. Gitu. Kemudian dari amba'dil hukama, dari orang yang bijaksana. Orang hukama itu belum, sebetulnya orang hukama itu adalah dijelaskan wahumul ladzina yakunu qauluhum wa fi'luhum muwafiqon lis-sunnah, yaitu mereka-mereka yang perkataannya dan perbuatannya sesuai dengan sunnah Nabi. Itu hukama. Perkataannya, perbuatannya nurut Nabi, mencerminkan perbuatan Nabi, hukama namanya. Jadi hukum, ahli hukum fikihnya sama. Orang yang paling suka meniru perbuatan Rasulullah. Gitu. Kita ini perbuatan Rasulullah apa? Sunnah Rasulullah harus kita apa? Kita lakukan, kita tiru. Apa sunnah Rasulullah? Yang dilakukan Rasulullah setiap hari. Nih kita udah melakukan sunnah Rasulullah setiap hari, ya, zikir, kita zikir, ngaji, belajar, gitu kan ya. Kemudian sholat jamaah itu Rasulullah setiap hari, itu. Terus ngambil wudhu, berwudhu terus setiap hari. Rasulullah sunnahnya bangun malam, kerjaan Rasul setiap hari. Sholat duha setiap hari. Sholat duha enggak Pak? Setiap hari. Bangun malam, bangun malam.
terus baca Quran, apalagi pada malam Jumat, Yasin, Kahfi, terus surah Al-Muluk, surah Tabarak semuanya, ya. Surah Waqiah, semuanya dia, surah Sajdah, terus dia ngaji, lebih banyak ngaji. Bangunnya malamnya lagi Pak, ya mulainya lebih malam lagi. Biasanya jam 2, jam 3, ini jam 2 bangun. Itu ada peningkat Sayyidul Ayyam. Nah itu. Nah ya hukama wa humul ladzina yakunu qauluhum wa fi'luhum muwafiqan lis-sunnati. Adalah orang-orang mereka yang perkataannya dan perbuatannya sesuai dengan sunnah Nabi. Ya. Samratul Ma'rifah berkata, samroh artinya buah, ma'rifat, yakni apa? Memahami sifat-sifat Allah, ma'rifat itu. Ai idraku sifatillahi ta'ala, memahami sifat-sifat Allah Ta'ala. Di sini dibagi salasu khisolin, ada 3 perilaku memahami ma'rifat. Ma'rifat 3 perilakunya. Yang pertama al-haya, ya. Al-haya'u minallahi ta'ala, malu kepada Allah Ta'ala. Malu Pak, sholat subuh kesiangan malu sama Allah. Ya Allah, malu. Itu juga malu sama bini doang, malunya sama Allah. Sama murid itu di sekolah Pak, saya biasa itu murid nempel di sekolah. Budayakan budaya malu, ya. Apabila terlambat sekolah, itu terlambat datang harus malu. Kalau terlambat datang harus malu. Orang malu itu tandanya itu orang yang bertakwa Pak, orang yang beriman. Orang yang punya malu adalah orang yang beriman, malu sama Allah, itu imannya kuat. Ya boleh kita kesiangan, tapi malu sama Allah, akhirnya besok nggak kesiangan lagi, gitu. Nyobain kesiangan, padahal emang apa? Capek, malu kesiangan. Ya Allah, malu sama Allah. Biasanya saya bangun misalnya jam 3 udah bangun, ini badan saya nggak enak kan. Jadi apa? Sehingga kesiangan, malu. Cuma kita mengerjakan sholat subuhnya malu. Bukan malu sama orang, tapi malu sama Allah. Al-haya, ya, minallahi ta'ala. Ya. Ai inqiyadul qalbi amma asillahi ta'ala, yakni apa? Hati menggenggam atau menahan diri dari bermaksiat kepada Allah. Nahan. Malu sama Allah, ya, sehingga dia jadi berbuat maksiat. Nyolong nggak jadi, mencuri nggak jadi. Kenapa? Ya Allah, kalau mencuri saya dosa, malu sama Allah. Gitu. Malu. Maksiat malu, takut sama Allah jadinya. Nambah ketakwaan kita. Kemudian juga wal hubbu fillah, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Ini orang marifat itu, orang yang marifat itu cinta kepada Allah. Ya. Cinta kepada Allah yakni apa? Ayir ragbatu fi ma indallahi minas sawab wa husuli ridahu ta'ala, yakni menyenangi pada segala sesuatu yang ada pada Allah, di sisi Allah, berupa apa? Pahala dan memperoleh keridhaan Allah Ta'ala, gitu. Kita kan ada ganjaran, setiap kita kerja ada ganjarannya, ada pahalanya. Pahalanya ada, ganjarannya ada, kita mendapat pahala. Kalau nggak ada ganjarannya, nggak mau. Sama juga begini Pak, Bang, guru itu gimana?
Saya pengennya subuh tetap melakukan sholat sunat ba'diyah. Nah udah setiap itu ba'diyah, boleh nggak? Ya boleh, silakan aja kalau mau, cuma nggak ada pahalanya, mau nggak? Gitu. Lah orang kagak ada aturannya, gitu ya. Tapi katanya setiap perbuatan baik pasti ada ganjarannya. Lah ganjaran juga ada ganjaran, cuma apa? Kalau yang ada ilmunya, kalau yang nggak ada ilmunya mah nggak ada pahalanya, gitu kan? Mardudatun latuk balu. Mardud, kerjaan mardud mana dapat pahala? Orang yang beribadah itu harus punya ilmu. Di dunia punya ilmu, di akhirat punya ilmu, gitu. Ya. Kedua-duanya harus punya ilmu. Makanya orang yang beramal sembarangan emang nggak ada aturan, emang nggak ada. Dalam fikih itu sholat ba'diyah subuh, dia lakukan subuh. Dalam fikih nggak ada, tapi dia pengen laksanakan juga, berarti bodoh. Bodoh itu apa? Nggak punya ilmu, kerjanya sia-sia. Artinya nggak punya ilmu, kerjanya mardud. Apa mardud? Sia-sia. Mau silakan kerja sia-sia, mau begitu? Nggak mau, ya udah jangan kerjain itu. Mardudatun latuk balu, nggak punya ilmu kita. Jadi bertanya begitu ya. Cinta kepada Allah ya, yaitu apa? Menyenangi pada segala sesuatu yang ada di sisi Allah berupa ganjaran, memperoleh apa? Keridhaan Allah. Mardotillah, ganjaran kita yang mengharapkan pahala dari Allah, ridho Allah, ya, gitu. Maka sesuaikan ibadah kita yang benar-benar bagaimana kita mendapat ganjaran pahala yang ada pahalanya. Beribadah, jangan beribadah nggak ada pahalanya, yang sia-sia. Ada ibadah yang sia-sia. Banyak ibadah yang sia-sia. Kalau kita nggak ada ilmunya ya sia-sia jadinya. Kenapa? Kaidah dia hanya tahu kaidahnya apa? Setiap ibadah pasti ada pahalanya. Cuma ibadah yang sesuai dengan aturan. Gitu. Aturan fikih ke, aturan rasul ke, menurut kaidah-kaidah tertentu. Kalau di luar aturan dia nerjang juga nggak ada pahalanya, sia-sia, salah dia. Orang berbuat baik sholat, terus wudunya enggak. Berbuat baik nggak sholat tuh? Sholat berbuat baik nggak? Tapi kalau tanpa wudu disah nggak? Gitu kan ya? Karena nggak ada ilmunya, dia datang nggak wudu sholat, dia kan berbuat baik, masa nggak ada pahalanya? Ya nggak ada, karena harus sholat itu syarat sahnya harus punya wudu, wudu dulu, pelajarin wudu dulu, gitu, baru sah sholatnya. Kalau dia langsung sholat aja sia-sia, maka itu adalah orang bodoh, nggak mau kerja, nggak mau belajar, tiba-tiba itu belajar dulu sebelum dia beribadah. Suruh ngaji dulu. Maka itu menuntut ilmu apa? Tolabul ilmi faridoh ala kulli muslimin. Adal minal mahdi ilal lahdi. Gitu. Wajib bagi setiap muslim, laki-laki muslim perempuan, menuntut ilmu. Kewajibannya dari ilal mahdi, minal mahdi ilal lahdi. Dari baru lahir sampai ke kuburan. Sudah belajar. Jadi semuanya mengharapkan pahala, meraih ganjaran Allah, ridho Allah. Bukan asal ibadah. Emang sih tunduknya kayak orang sholat begitu. Tapi karena dia nggak punya air wudhu, sah nggak? Gitu kan pikiran aja. Nggak sah. Orang sholat itu harus wudhu dulu. Harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Gitu. Jadi ya, dia mengharap ganjaran minas sawab wa husuli ridho ta'ala. Kemudian wal unsu billah ya, ramah kepada Allah. Apa yang ramah?
Wa huwa suhu billahi ta'ala fa kullu musta'nis nasin solihun wa huwa asarun musahadati. Yaitu ceria terhadap Allah Ta'ala, senang ya. Suhuun ya. Ceria, senang terhadap Allah Ta'ala. Fakullu musta'nasin, maka tiap-tiap orang yang dimarahi adalah solihun, orang yang soleh. Wa huwa asarun musahadati, dan dia adalah yaitu pengaruh penyaksian indahnya kehadiran Allah Ta'ala di dalam hatinya. Tuh. Jadi senang, cinta kepada Allah, hadirnya, khusyuknya satu ibadah. Kemarin kita belajar Rasulullah itu ibadah sholat sebagai apa? Penyejuk hati. Nah, penyejuk hati sholat, hatinya lalu sholat, penghibur lara. Rasulullah kalau sholat penghibur lara. Maka kemarin waktu berdialog antara Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, datang malaikat disuruh Allah, ya kan ya, gitu. Nimbrung pengen ngobrol, malaikat Jibril. Itu para hadirin sekalian. Nah ini apa? Kenikmatan dia bertemu Allah. Bahkan dalam hadis nanti yang di surga, penduduk surga, yang paling nikmatnya selain pada surga kan di kun fayakun ada, bertemu dengan Allah. Nikmat yang paling indah, yang paling menyenangkan adalah di surga itu bertemu dengan Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua masuk surga semuanya ya. Kita kehidupan bahagia di dunia ini ya, walaupun kita capek, walaupun apa nanti apa akibatnya kita akan menerima ganjaran dari Allah SWT. Jadi mardotillah, kita Allah ridho dengan apa yang kita lakukan ya, dihapuskan dosa-dosa kita semuanya. Nah ini pengaruh penyaksian indahnya kehadiran Allah ya, semuanya di dalam hati kita ini tenangkan, namanya tibbil kulub ya. Minta apa? Ketenangan hati itu, pengobat hati. Doanya tibbil kulub, hatinya. Jadi hati kita yang benar-benar mutmainnah. Hati yang benar-benar tenang, jiwa yang tenang. Enggak resah, semuanya serba ada. Itu para hadirin sekalian. Udah saya. Ini jadikan apa? Penyejuk dalam hati kita. Satu ibadah itu apa? Penyejuk dalam hati kita. Obat hati. Apabila resah, susah, gelisah, ambil air wudhu. Ya kan ya? Sholat berjamaah. Kalau resah, gelisah, datang ke tempat orang banyak. Hilang Pak. Ke tempat orang banyak, tempat tahlil, tempat taklim, gitu nggak apa, silakan datang. Jangan dalam kondisi resah itu malah menyepi, temenin setan. Ya, mau ngapain aja coba, ibadah aja kalau hati resah mau nggak khusyuk Pak, nggak khusyuk. Jadi apa? Caranya apa? Cari pengobatnya, pengobat hati. Mana kira-kira yang kita membuat lupa dengan kondisi itu? Datang ke majelis taklim, situ bertemu dengan saudara-saudara kita semua, ketemu guru, ngobrol dengan teman-teman semua, jamaah-jamaah lain, makan, minum di situ. Kalau tempat taklim kan ada makan, ada minum bareng, minuman bareng, ngobrol. Jadi jangan apa? Jangan membuang waktu ya hanya untuk apa? Kepada yang lain. Tapi dekatlah kepada Allah pada saat resah. Berwudu. Kalau kita marah cepat wudu.
resah cepat wudhu, ngadu pada Allah langsung. Mardotillah di situ. Semuanya pekerjaan kita apa? Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bapak hadirin sekalian. Nah, ini ya adalah para hukama memberikan satu ya, jalan solusi bagi kita agar kita senantiasa apa? Cinta pada Allah, ya kan ya. Kita malu kepada Allah, ramah kepada Allah gitu. Jadi kita ramah, menjalankan perintah-perintah Allah, enggak berat. Ya mudah-mudahan semua ini bermanfaat bagi kita sekalian ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.